Mas Nur, apa kabar Ya, Mas Nur? alhamdulillah Mas Ray, makasih banyak. Mas Nur, kita kemarin-kemarin 2 segmen ya, 2 kali kita bahas soal galau Mas Nur. Biar imbang, sekarang kita bahas bahagia Mas Nur ya. Iya. Masa bahasnya galau terus. Betul. Kalau kemarin kita juga sempat ini ya Mas Nur, sempat bilang bahwa para filsuf itu selalu punya cara Oke. untuk bahagia gitu Mas Nur ya. Sebenarnya bukan karena filsuf itu berkelimpahan, tapi Bukan. karena dia bisa melihat suatu hal itu dari banyak sisi gitu ya. Nah kebahagiaan itu terkait dengan persepsi Mas Nur ya. Ya. Kalau menurut Mas Nur nih, kebahagiaan itu apa sebenarnya Mas Nur? Mungkin ini ya, kita tidak perlu masuk teori sebenarnya apa itu bahagia. Ya yang ini Ya, aja Mas Nur. tapi yang begini, kalau kita lihat postingan orang, Postingan kan, orang. misalnya bahagia sederhana kok, Ya. kopi itu kan, ketika mereka ngopi, mereka mengucapkan bahagia. Tunggu Mas Nur, sebelum masuk, setuju nggak dengan statement bahwa bahagia itu sederhana? Setuju nggak? Nah, saya setuju satu sisi ya, satu sisi. Maksudnya begini, ada kata-kata bahagia itu di pikiran gitu kan. Jadi selama kita bisa mengendalikan pikiran ya, sebenarnya itu bahagia. Cuma saya sebelum masuk ke situ, saya ini coba kita lihat postingan orang ya. Misalnya bahagia sederhana kok, ngopi sambil ngopi itu kan berarti ngopi itu bahagia. Kemudian kita lihat postingan lain, bahagia itu sederhana kok. Ternyata dia baru saja mendapatkan mobil baru. Dua yang jauh ya sebenarnya. Ya, itu kemudian dia mengatakan bahagia. Jadi makanya kalau semakin lihat beberapa postingan, akhirnya bahagia itu tidak sederhana. Itu. Dan kalau menurut saya bahagia itu nggak perlu diposting gitu. Karena beberapa riset menunjukkan orang-orang yang terlalu aktif di dunia maya itu sebenarnya ada persoalan dia dengan dunia nyata Mas Nur. Oh begitu. Gimana kalau menurut Mas Nur? Begini, saya selalu mengatakan setiap orang punya bahagianya sendiri. Mas. Bahagia sendiri. Makanya menarik ya kalau kita lihat postingan orang. Cuma begini, misalnya saya dapat mobil baru Mas, kan? Gitu. Waktu mendapatkan pertama kali itu luar biasa bahagianya. Rasanya ya. Iya rasanya bahagia. Tapi ketika hari berlalu, saya mulai terbiasa. Oh sudah setahun, akhirnya dia Berkurang rasanya. berkurang. Ya. Dia menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan. Jadi sehingga ada tulisan, kebahagiaan itu selalu beriringan dengan tragedi. Gitu. Kenapa? Karena begitu. Jadi kalau kita lihat ternyata, misalnya tadi orang mengatakan bahagia itu sederhana ngopi. Kalau saya bertanya apakah setelah ngopi tidak bahagia? Gitu kan? Kemudian ada lagi mendapatkan kayak mobil. Apakah setelah mobil tidak bahagia? Kan? Selalu ada pertanyaan begitu sehingga muncullah statement itu bahwa ternyata yang kita maksud bahagia itu adalah selalu beriringan dan satu bentuk tragedi. Kenapa? Karena ternyata itu menjadi satu bentuk kebiasaan. Jadi ketika sudah jadi kebiasaan akan berkurang rasanya. Bahagia itu kemudian saya tidak mendapatkan lagi sehingga kita mencari lagi, terus mencari lagi. Nah, kalau bahagia itu lebih identik dengan rasa sebenarnya. Memang rasa. Cuma pada akhirnya begini, ada rasa yang terkait dengan dunia fisik kita. Misalnya ngopi, dunia fisik. Mobil, dunia fisik, kan? Apalagi rumah, dunia fisik. Dan memang itu terkait dengan need kita ya, kebutuhan kita. Betul. Kan? Terkait dengan kebutuhan kita. Jadi saat dia terpenuhi, kita mengatakan bahagia. Kan? Nah, setelah kita memiliki, ternyata dia menjadi sesuatu yang biasa. Setelah dimiliki tak lagi indah. Nah, setelah saya biasa, nggak ada rasanya lagi Mas. Makanya tadi saya sepakat kalau bahagia itu soal rasa. Karena waktu saya sudah miliki, dia nggak ada rasanya lagi. Dia menjadi kebiasaan. Karena terbiasa, ya nggak ada rasanya gitu. Tapi kalau kita mengacu ke taruhlah hukum Gosen gitu ya, hukum Gosen kedua, dia bunyinya memang suatu kebutuhan kalau dipenuhi terus-menerus maka kenikmatannya akan berkurang gitu Mas. Iya. Dan sebenarnya mekanisme psikis manusia memang seperti itu ketika menikmati suatu produk, suatu hal, ketika dia udah biasa dia akan berkurang gitu. Kayak contoh kan gini, mungkin ada orang kaya yang dia mendapat rasa kebahagiaan dengan keliling ke Eropa gitu ya. Tapi rasa yang sama mungkin akan diperoleh oleh seorang ibu dari kampung yang dia datang ke Ciputat melihat UIN gitu ya. Mungkin rasa yang
alami oleh orang kampung gitu ya, dari pelosok mana lihat UIN dengan lihat Harvard gitu ya, mungkin sama secara rasa itu. Artinya mungkin keadilan Tuhan itu jangan diukur hanya dari dia bisa ke Harvard atau dia bisa ke UIN, tapi secara rasa bisa jadi ini maksudnya satu bentuk kebahagiaan. Nah, makanya kalau semakin ke dalam gitu ya, kita akan ternyata menemukan satu kebahagiaan yang tidak lagi dibatasi oleh materi gitu. Iya kan? Kalau kebanyakan yang kita lihat dalam postingan itu kan kebahagiaan terkait dengan dunia fisik ya, dunia materi. Yang baru muncul setelah mengkonsumsi hal-hal yang indrawi yang fisik. Indrawi yang fisik gitu. Nah, kalau tidak diawali dengan hal-hal fisik gimana tuh Mas misalnya? Memang begini, maksudnya akhirnya kita akan membagi sebagaimana Ibnu Sina ya, membagi kebahagiaan kan. Ada kebahagiaan dunia materi, ada kebahagiaan dia disebut sebagai kebahagiaan akli, kebahagiaan rasional gitu. Nah, para sufi masuk lagi ke kebahagiaan ruhania gitu, spiritual. Jadi dia tidak lagi terkait dengan dunia-dunia yang bersifat materi gitu, kan? Nah, kenapa? Karena dunia materi itu selalu begitu Mas, selalu beriringan dengan satu bentuk tragedi, ya kan? Saya memiliki, setelah itu terbiasa, akhirnya rasanya hilang, akhirnya saya mencari lagi, memiliki lagi, baru lagi. Jadi persis seperti anak kecil yang mendapatkan mainan yang baru, kan? Itu dia senang banget, luar biasa. Akhirnya dia buang dengan cepat ya. Jadi dia bahagia dengan cepat, dia buang dengan cepat, seperti itu. Dia menangis dengan cepat, tertawa dengan cepat. Jadi dari sisi itu sebenarnya kita cuma beda permainan aja maksudnya dengan anak-anak gitu. Terus secara perasaannya akan jadi terpenjara oleh siklus yang seperti itu. Seperti itu. Nah, makanya para filosof dan sufi itu mengajak kita untuk mencari satu bentuk kebahagiaan yang sifatnya tidak temporer seperti dunia materi. Yang lebih hakiki lah. Yang lebih hakiki, lebih sejati gitu kan. Nah, ada kebahagiaan kalau Ibnu Sina itu kebahagiaan rasional atau kebahagiaan dalam memaknai. Jadi ketika dia mendapatkan makna baru, dia akan merasa satu kebahagiaan yang luar biasa dalam dirinya gitu kan. Seperti itu. Sama kalau tidak salah ini ya, yang penemu apa itu, yang kemudian dia lari melupa pakaian gitu, kemudian dia mengatakan apa, saya lupa, ada satu penemu sains, kemudian dia menemukan rumus gitu, saking bahagianya dia melupakan segalanya gitu, saking bahagianya. Nah, itu salah satu bentuk bahagia, bukan lagi yang dibatasi oleh dunia fisik gitu, seperti itu. Kalau terkait dengan kebahagiaan rasional tadi Mas Nur ya, ini menarik saya kira ya. Masalahnya kan nggak semua orang itu cukup telaten untuk memikirkan sebenarnya bahagia itu apa gitu. Dia cenderung memikirkan bahwa bahagia itu dengan memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini akan bahagia gitu. Padahal sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Ada proses keberpikiran di sana gitu ya. Nah, cuma kita kan sekarang ini terpenjara dengan media sosial Mas Nur ya. Dan seseorang itu seringkali mengukur kebahagiaan dirinya dengan membandingkan postingan orang lain. Ini kan yang banyak terjadi begitu Mas Nur. Iya. Itu ini apa? Justru media sosial itu membuka ruang yang sangat luas untuk kita melihat diri kita dengan orang lain. Gitu. Tapi yang sering terjadi adalah membandingkan, wah dia udah bisa beli ini, dia udah mencapai ini, udah makan itu. Itu yang saya maksud. Kalau tidak cukup kuat wawasannya, yang ada dia makin iri, makin tidak happy gitu ya. Sebenarnya di dunia televisi sudah terjadi ya, sebelum medsos seperti ini, dunia televisi sudah terjadi. Ketika kita melihat lifestyle orang dalam TV kan, semua kita ingin seperti itu. Tapi dengan medsos ini kan, medsos itu luar biasa. Semakin dekat gitu kalau orang kan, bisa jadi, kita amati dia pergi kemana, lagi jangankan itu ya, teman-teman kita tadi kan dengan jadi kayak artis semua ya. Iya gitu. Makanya ada satu kawan ya yang pernah curhat ke saya tentang ini kebahagiaan gitu. Karena dia begini, tidak punya ini, tidak punya itu. Saya justru mengatakan balik gitu. Saya justru iri gitu ketika melihat postingan sampean gitu. Kenapa? Karena postingannya Mas Nur gitu ya. Maksudnya ketika dia melihat postingannya Mas Nur gitu. Iya, saya justru membaliki dia. Saya justru iri itu melihat postingan sampean. Kenapa? Ya dikit-dikit kau berada di sini, dikit-dikit kau berada di sini kan. Dikit-dikit kau berada di sini. Itu kan maksudnya itu dunia yang tidak saya miliki gitu. Dan itu
Dan bagi saya ya kenapa harus compare gitu? Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri. Makanya saya selalu mengatakan bahwa setiap orang punya kebahagiaannya sendiri dan kesunyiannya sendiri, kesepiannya sendiri, dan ya kita tidak perlu harus membandingkan orang lain gitu, dan setiap orang berhak untuk memposting apapun tentang dirinya sih. Ya. Kita tidak perlu membatasi gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, orang memposting itu yang diposting kan yang happy-happynya aja gitu. Air matanya kan disimpan di kamar gitu. Jadi ya akan tidak bahagia terus kalau terlalu sibuk membandingkan ya. Betul. Dan kita tidak perlu membandingkan sih, Mas. Ini Mas Nur, saya teringat dengan salah satu guru kebahagiaan ya, guru kebahagiaan. Dia bilang bahwa kebahagiaan itu ibarat seorang anak kecil yang dia sibuk mencari kunci di luar rumah di bawah cahaya yang terang gitu. Ini di malam hari ada seorang anak kecil mencari kunci bolak-balik di bawah lampu yang terang gitu. Terus ditanya sama sang guru ini, "Nak, kamu sedang mencari apa?" "Saya sedang mencari kunci." Gitu. Terus dia nanya, "Jatuhnya tadi di mana?" "Jatuhnya di dalam." Jatuhnya di dalam rumah, tapi dia nyari di luar rumah di bawah sorot lampu yang terang. "Kalau gitu kenapa tidak kamu cari di dalam rumah?" Dia bilang, "Karena di dalam rumah gelap, di sini lebih terang." Ini pesan yang sangat sofistik menurut saya, Mas Nur. Iya. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang tasawuf nih, Mas Nur. Karena dalam diri kita itu kan gelap sebenarnya ya, kalau kebanyakan kita mau jujur. Dan memang ada syair Rumi mengatakan ini pesan yang bagi kita, jangan berjalan ke sana tanpa khidir. Ketahuilah di sana gelap penuh bahaya. Di sana gelap penuh bahaya. Maksudnya setiap orang pasti punya ruang gelapnya masing-masing. Dan kadang kita takut untuk melihat sisi gelap kita, ya kan? Kita takut untuk melihat sisi gelap kita. Kita cenderung melihat dimensi kesempurnaan kita daripada sisi gelap. Padahal satu sisi, kalau saya masuk ke Heidegger ya, ruang gelap itu justru menentukan originalitas kita. Originalitas kita. Kenapa? Karena disitulah saya akan mengetahui batasan saya. Dengan memeluk ruang gelap tadi. Jadi dia bukan sesuatu yang harus kita musuhi, kita jauhi, tapi dia adalah sesuatu yang kalau kita menemukan itu dan kita sadari, justru memberikan satu cahaya yang baru bagi kita gitu. Agar lebih spesifik nih Mas, ruang gelap itu apakah misalnya sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat malas kita, atau yang seperti apa? Itu bisa apa saja, bisa kesalahan, bisa tragedi, bisa suatu peristiwa yang membuat kita trauma, bisa kelakuan buruk kita yang lalu, bisa seperti itu. Nah, cuma ini ada dua ajaran ya. Ada yang mengatakan jangan lihat masa lalu, ada yang mengatakan lihat masa lalu tapi itu jadikan sebagai satu titik ya, titik awal untuk kita melihat dimensi diri kita, karena kita harus yakin bahwa setiap dari kita pasti punya ruang gelap, dan setiap orang juga punya ruang gelap selain dari ruang cahaya. Cuma yang penting di sini adalah bagaimana kemudian kita secara jujur memahami bahwa itu adalah bagian dari eksistensi kita. Artinya kita hari ini juga tidak kumpulan dari terang, maksudnya ada sisi gelap dan sisi terang yang mengalir hari ini ya. Coba begini, misalnya ya, dulu saya pernah gagal pilih jurusan ini, kan? Dan kadang itu masih menghantui sampai mengalir. Nah, saya misalnya keluar kata andai, sekiranya, seandainya. Nah, itu sebenarnya kata Rumi itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita ucapkan. Kenapa? Karena saya bisa berdiri sekarang ini justru karena kegagalan itu. Ya kan? Kalau saya lulus, saya mesti jadi orang berbeda sekarang, Mas. Betul. Dan boleh jadi orang berbeda itu tidak yang saya harapkan, gitu. Dan kalau orang sering mengatakan seandainya, seumpama dan terjerat masa lalu itu sebenarnya dia cukup bahagia nggak, Mas? Atau indikasi bahwa dia tidak bahagia? Kalau dia sering seandainya saya begini, umpama saya tidak begitu. Nah, menurut saya dia tidak bisa memeluk apa yang sudah terjadi pada dirinya. Gitu. Masih gagal move on. Iya.
Dan makanya sederhana kok. Kenapa kita bisa berdiri sekarang ini sampai di sini, itu karena seluruh terjadi kehidupan yang sebelumnya, baik itu baik atau buruk. Akumulasi itu bukan cuma baik ya, bahkan buruk pun itu punya potensi gitu untuk membuat kita berdiri sekarang ini. Makanya ada kaidah ya. Ini baru launching 40 kaidah cinta. Itu ada satu kaidah menarik ya. Jadi tidak perlu khawatir atas ketika engkau jatuh gitu. Karena dari mana kau tahu saat engkau di atas, engkau justru menemukan bahwa engkau sampai kepada bahagia gitu ketika engkau di atas gitu. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga, belum ada jaminan gitu. Makanya kenapa kita bisa berdiri sekarang ini, itu justru akumulasi dari semua, Mas. Ya. Akumulasi dari semua. Jadi kita tidak perlu berandai-andai. Kita mengucapkan sekiranya terhadap setiap pilihan yang pernah kita pilih. Saya jadi ingat ucapan Ibnu Arabi juga maksudnya. Jadi beliau menyarankan agar jangan menghakimi seseorang gitu ya, kualitas iman seseorang, karena kita nggak pernah tahu akhir dari dia itu akan seperti apa. Kita nggak tahu ujungnya itu akan seperti apa. Dan ujung kita sendiri kita juga nggak tahu akan seperti apa. Gitu. Makanya ini menarik, satu filosof muslim dia mengatakan bahwa sebenarnya selama dia belum sampai kepada ajalnya, kita tidak bisa menjudge dia gitu. Nah, karena dia sedang mengalami proses gerak substansi. Betul. Gitu. Itu kalau ibarat tokoh-tokoh nasional gitu ya, kita belum tahu apakah dia pahlawan atau pengkhianat kalau dia belum mati. Gitu. Saja dia ujung kekuasaan dia berkhianat, kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan sejarah sangat banyak itu ya yang di ujungnya dia berubah jadi pengkhianat terhadap rakyatnya. Betul. Dan para aktivis banyak lah itu ya. Kapan dia meneriakan rakyat dan kapan dia meneriakan kepentingan sendiri. Betul. Tapi oke lah, itu biarlah kehidupan di sana. Kembali ke masalah kebahagiaan, Mas Nur. Ya. Kalau kita taruhlah setback ya, lihat ke belakang, walaupun tadi dibilang jangan terlalu sering gitu ya. Tapi saya ingin ini nih Mas Nur, mengulas kapan sih sebenarnya Mas Nur merasakan momen paling bahagia? Pada saat dulu keterima di perguruan tinggi yang diinginkan, itu pasti ada rasa bahagia, Mas. Pasti ada rasa bahagia. Ada kelulusan pasti ada bahagia. Terus pada saat nikah juga pasti bahagia. Pada saat malam pertama juga pasti bahagia. Pada saat anak lahir juga bahagia gitu, Mas. Pada saat buku pertama terbit itu pasti juga bahagia. Gitu. Pada saat dapat respon dari pembaca yang tercerahkan juga bahagia. Nah, kalau boleh memilih, Mas, kapan momen yang paling membahagiakan yang Mas Nur rasakan gitu? Walaupun memang tak mudah untuk memilih itu ya. Kan memilih momen bahagia itu kayak ibarat memilih satu anak dan menyudutkan anak yang lain. Saya meyakini setiap dari kita itu punya perjalanan masing-masing, setiap orang. Bahkan anak, istri itu punya perjalanan masing-masing. Meskipun kita satu keluarga, tapi masing-masing berjalan menuju Tuhan dengan jalannya sendiri. Nah, momen paling bahagia itu ketika saya berada di naungan seorang mursyid. Oke. Wah, mistis nih kebahagiaan. Di mana dengan dibawa arahan dia, saya bisa melihat langit yang beda dengan yang saya saksikan selama ini. Nah, itu yang memunculkan aku merindukan kerinduanku. Ya. Itu yang paling membahagiakan. Itu paling membahagiakan dan ingin begitu lagi sampai saat ini belum bisa gitu. Mungkin kalau meminjam bahasanya Fritjof Capra gitu ya, itu seolah menyatu dengan semesta ya, Mas. Iya. Ada psikolog yang dia sangat concern dengan tema bahagia, Martin Seligman gitu, Mas. Dia membagi dan membedakan antara kebahagiaan, yaitu happiness, dan kesenangan, pleasure. Oke, bisa. Kata dia, kesenangan itu seperti yang di depan tadi diuraikan oleh Mas Nur. Iya. Kalau punya mobil awalnya saya happy, senang, tapi kok begini rasanya itu. Nah, itu kesenangan menurut Seligman. Sedangkan kebahagiaan adalah suatu hal yang seperti Mas Nur barusan bilang ketika di bawah naungan seorang mursyid gitu ya. Itu sampai kapanpun Mas Nur mengingat momen itu akan ada rasa bahagia, Mas Nur. Nah, kalau senang ya udah ada ujungnya gitu.
Nah, gimana Mas Nur mengomentari pembagian cuma happiness saya sama jadi ingat Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina, apakah kebahagiaan itu terpisah dengan pleasure tadi? Terus atau tidak? Nah, kata Ibnu Sina, setiap ada kebahagiaan pasti ada kenikmatan. Karena justru kenapa setiap kita mencari kebahagiaan, karena di situ ada nikmat. Nah, tentu nikmat itu berbeda-beda. Ada nikmat fisik, nikmat rasional kata Ibnu Sina, ada juga nikmat ruhaniah kata Sufi itu kan. Masing-masing ada nikmatnya. Jadi setiap ada kebahagiaan itu pasti ada nikmatnya masing-masing. Meskipun kalau di-compare antara satu nikmat dengan nikmat yang lain, mungkin ini ya, misalnya bagi seorang Sufi ya kekayaan itu bukan sesuatu yang membahagiakan gitu. Tapi bagi pengusaha itu profit itu kan luar biasa gitu kan, itu membahagiakan. Bagi seorang seniman melukis adalah gitu. Bagi orang lain enggak gitu. Bagi seorang akunting apa sih ini warna-warna enggak jelas gitu. Sama ketika saya kan suka puisi gitu Mas Nur ya. Saya suka puisi kan nulis puisi, bagi orang yang sukanya ngitung apaan sih kata-kata enggak jelas ini. Gitu ya. Karena orang masing-masing sebenarnya punya potensi yang berbeda ya yang diberikan Tuhan, dan kalau kita membandingkan punya kita dengan punya orang ya kita nggak akan pernah bahagia Mas Nur ya. Tapi terkait dengan bahagia nih Mas Nur, ada tips nggak sih yang bisa dibagi gitu Mas Nur, bagaimana biar ya walaupun bahagia itu nggak sederhana banget tapi juga nggak terlalu susah buat diraih gitu Mas Nur. Kalau para sufi kan sering mengatakan bahwa anak sufi adalah anak zaman ya, anak saat ini, anak waktu. Gimana Mas Nur? Ada tips nggak untuk kita biar ya bisa lebih bahagia saat ini? Kalau saya ini saya selalu menekankan terhadap pemaknaan Mas ya. Pemaknaan. Karena dengan pemaknaan itulah kita bisa menghargai setiap momen yang kita lalui dari hidup ini. Sehingga kita tidak hanya mencari momen-momen kita bahagia. Kalau jadi nikmati setiap saat. Iya, jadi bagaimana setiap momen, kata Rumi, every moment a new beauty. Kan setiap momen itu adalah keindahan yang baru. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kita meraih? Itu harus setiap momen itu harus kita maknai, Mas. Dan kita harus sadar bahwa setiap momen itu adalah momen baru ya. Momen baru. Ya, saya jadi teringat Kierkegaard ya. Kebosanan adalah akar kejahatan. Kalau kita sadar kata Rumi barusan bahwa setiap saat adalah keindahan yang baru, nggak akan ada bosan Mas. Iya betul. Karena bahagia itu dengan kebosanan kayaknya berlawanan gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Nur. Terima kasih banyak. Bincang tentang kebahagiaan ini. Jadi saya ingin menutup dengan kata-katanya Gabriel Garcia Marquez ya. Salah satu novelis peraih Nobel. Dia bilang bahwa kita hari ini yang saat ini adalah kumpulan dari hal yang kita pilih sekaligus yang tidak kita pilih dari masa lalu. Keren. Gitu Mas Nur ya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray.